Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Ustazah pimpin dari sini, silakan teman-teman mengikuti dari rumah masing-masing. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya kita kita membacakan surat Al-Fatihah bersama-sama dengan menggunakan irama Hijaz. Ustazah pimpin dari sini, silakan teman-teman mengikuti dari rumah masing-masing. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Terima kasih teman-teman yang sudah berdoa, kemudian dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah mudahkan dan Allah lancarkan proses pembelajaran kita pada hari ini. Baik, langsung saja. Kali ini Ustazah diberi kesempatan untuk memberikan materi PPKN. Dan materi pada kali ini adalah perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Baik, sebelumnya yuk berkenalan. Barangkali ada dari teman-teman yang belum kenal dengan Ustazah. Berikut fotonya. Kemudian nama Ayu Alfizatun Nikmah. Untuk nomor insya Allah sudah tertera di grup masing-masing. Dan juga email. Jadi untuk kesempatan kali ini Ustazah diberi amanah untuk membersamai teman-teman dalam belajar PPKN. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke materi. Yang pertama, perumusan Pancasila sebagai dasar negara, bermula dari terbentuknya BPUPKI. Mungkin teman-teman ada yang sudah mengetahui ya sejarah tentang perumusan Pancasila. Semua berawal dari pemberian janji kemerdekaan oleh Perdana Menteri Jepang saat itu. Itu pada tanggal 7 September 1944. Pemerintah Jepang lalu mendirikan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Maret 1945 dengan tujuan untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan tata pemerintahan Indonesia merdeka. BPUPKI diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung atau biasa disingkat dengan KRT, Rajiman Widyo Diningrat. Pada pidato awal menyebutkan bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka diperlukan suatu dasar negara supaya nantinya dalam proses pemerintahan Indonesia ada tujuan yang ingin dicapai, kemudian ada dasar yang digunakan untuk dapat mewujudkan cita-cita dari bangsa Indonesia. Selanjutnya dilakukanlah sidang pertama BPUPKI yang berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, di mana pada sidang tersebut membahas rancangan dasar negara.
ada 3 tokoh yang mengusulkan dasar negara. Di antaranya ada Muhammad Yamin. Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar, di antaranya yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian tokoh yang kedua yaitu ada M.R. Supomo, di mana usulannya adalah persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan. Dan yang terakhir ada Insinyur Soekarno yang menyebutkan dalam pidato spontannya yang kemudian dikenal dengan judul Lahirnya Pancasila. Dasar-dasarnya adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Kemudian, setelah selesai sidang pertama BPUPKI, ditentukan panitia kecil yang kemudian menjadi panitia 9 bertugas merumuskan kembali pokok-pokok pidato dari Insinyur Soekarno. Ada, sesuai dengan namanya, panitia 9 berarti ada 9 tokoh, yaitu ada antara lain ada Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta wakil ketua, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Kiai Haji Wahid Hashim, Abdul Kahar Muzakir, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, dan A.A. Maramis. Dari panitia 9 merancang teks proklamasi, kemudian dijadikan preambul atau pembukaan Undang-Undang 1945. Di dalamnya dimuat 5 dasar negara yang pada pokoknya berbunyi: 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rancangan preambul yang dikenal sebagai Piagam Jakarta itu disetujui pada tanggal 22 Juni 1945. Kemudian dilaksanakanlah sidang BPUPKI yang kedua yang berlangsung dari tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 dan menghasilkan kesepakatan rumusan dasar negara yang termuat dalam naskah Piagam Jakarta. Insinyur Soekarno membacakannya pada tanggal 10 Juli 1945 di sidang kedua BPUPKI. Namun, pada saat pembacaan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, pasal dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dihapus dan digantikan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Ditetapkan sebagai Pancasila yang sebagai dasar negara hingga hari ini. Jadi pada proses pembentukan Pancasila yang seperti kita hafal ya, seperti yang kita ketahui sampai saat ini, melalui proses yang sangat panjang. Di situ tentu ada perbedaan pendapat, baik dari perbedaan agama, karena untuk sila yang pertama dengan kewajiban menjalankan syariat Islam, jadi hanya untuk orang Islam saja. Sementara di Indonesia ada banyak agama, bukan hanya Islam. Sehingga dengan proses perbedaan pendapat, kemudian akhirnya disepakati bahwa untuk sila pertama diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa, sehingga mencakup untuk seluruh kepercayaan yang ada di Indonesia. Kemudian setelah selesai, BPUPKI kemudian dibubarkan dan dibentuklah PPKI. Setelah dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Jadi untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.
Jadi pada tanggal 8 Agustus 1945, 3 orang tokoh pendiri negara, yaitu diantara lain Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat sebagai Ketua BPUPKI, berangkat menemui Jenderal Besar Terauchi, Seiko Shigekan di Saigon. Dalam pertemuan tersebut, Insinyur Soekarno diangkat sebagai Ketua PPKI dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Setelah kembali ke tanah air, pada tanggal 14 Agustus 1945, Insinyur Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia akan merdeka hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Jadi bukan karena hadiah dari orang Jepang, tapi karena berdasarkan hasil perjuangan para pahlawan-pahlawan Indonesia. Setelah Jepang menyerah pada Sekutu tanggal 14 Agustus 1945, kesempatan tersebut digunakan sebaik-baiknya oleh para pejuang untuk segera menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan pada hari Jumat, 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia ke seluruh dunia. Dan teman-teman tahu, negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Palestina. Jadi untuk sekarang ini Palestina masih dijajah oleh Israel ya teman-teman ya. Kita doakan semoga seluruh warga Palestina dikuatkan oleh Allah, kemudian segera berakhir penjajahan yang dilakukan oleh Israel. Jadi begitu banyak perjuangan oleh para pahlawan kita sehingga Indonesia tepat pada hari Jumat, dan itu bertepatan dengan bulan Ramadan, Indonesia memproklamirkan bahwa sudah merdeka. Kemudian keesokan harinya PPKI melaksanakan sidang dan menghasilkan keputusan. Yang pertama yaitu menetapkan Undang-Undang 1945. Yang kedua, memilih Presiden Insinyur Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Dan yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, tercantum rumusan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara. Demikian materi singkat tentang sejarah Pancasila. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan melafadzkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil-alamin. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.